katakan sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Kau Raja kami, Raja keagungan. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Di tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah kehidupan yang mungkin kami mengalami pergumulan dan masalah, kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu baik. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Rancangan-Mu atas kami adalah rancangan yang indah Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya Kau Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau Tuhan, Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa. Sungguh Tuhan tidak mengubahkan fakta bahwa Engkau Tuhan yang baik atas kami. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang, sekali lagi dengan segenap hati katakan, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyandarkan hidup kami kepada pribadi yang begitu baik dan mengasihi setiap kami. Dan pada ibadah ini Tuhan, kami mau mendengar suara isi hati-Mu atas setiap kami.
Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami mau masuk ruang kudus-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku, hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah-Mu, agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Ku angkat wajahku, angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Ku angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau Tuhan. Sungguh nyatanya Kau, sungguh nyata Engkau, sungguh nyatanya Kau bagiku. Shalom sahabat Elevate,
Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya masih berbicara tentang penyembahan atau worship. Khotbah ini adalah lanjutan dari khotbah saya dalam pelayanan di Elevate beberapa waktu yang lalu tentang sacrifice of worship. Jadi waktu itu saya berbicara bahwa penyembahan itu berbicara tentang pengorbanan. Jadi sacrifice of worship itu adalah ekspresi cinta dan ketaatan akan seseorang yang dicintainya. Seperti ketaatan Abraham kepada Tuhan dengan mempersembahkan anak yang paling dicintainya. Puncaknya adalah seperti ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mempersembahkan hidupnya. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan setiap hari selalu berkenan, itulah worship. Ucapan bibir yang memuliakan Dia, perbuatanmu yang dicium harum oleh sesamamu, dicium harum oleh Bapa, itulah worship. Nyanyian hidupnya melakukan kehendak Bapa, itulah worship. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan judul khotbah. Worship is about knowing God. Penyembahan adalah tentang pengenalan. Artinya mengenal siapa yang kita sembah. Saya akan memulai khotbah saya dengan menceritakan keluarga pertama kali di bumi ini, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Setelah mereka diusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Dari semua cerita yang mungkin bisa disampaikan di Alkitab mengenai kedua saudara kandung ini, hanya kisah tentang persembahan mereka kepada Tuhan yang diceritakan sangat lengkap tertulis di dalam Alkitab. Artinya ini pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk dipelajari dan dimengerti. Sebab dari sejak awal di kitab Kejadian, jauh sebelum adanya hukum Taurat, penyembahan itu ternyata sudah ada. Dan setiap kali selalu ada korban persembahan yang harus dibawa kepada Tuhan. Dan kisah kedua anak Adam ini, kita tahu bahwa ternyata tidak semua korban persembahan diterima oleh Tuhan. Seperti halnya Habel yang mengorbankan anak sulung dombanya, sementara Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah yang dia kelola. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak dan tidak diindahkan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu membahas tema worship. Karena kita ingin belajar untuk hidup dengan benar. Termasuk juga dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam penyembahan kita? Apa yang Tuhan mau dalam penyembahan kita? Karena itu saya mengajak sahabat Elevate untuk membuka Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sahabat Elevate, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 40 sampai 140 Masehi di Efesus. Konteks ayat ini mengisahkan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ketika perempuan itu sedang mengambil air atau menimba air di sebuah sumur di kota yang bernama Sikhar. Samaria dulunya adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Sejak Raja Omri memerintah dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 24. Lalu pada tahun sekitar 722 sebelum Masehi ditaklukkan oleh Asyur dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kelima. Dalam dunia perjanjian baru, Samaria adalah daerah di antara Galilea bagian utara dan Yehuda bagian selatan. Jadi penduduk dari Samaria bercampur dengan bangsa-bangsa lain sampai terjadi asimilasi atau kawin campur dengan orang-orang non-Yahudi. Sampai akhirnya agama pun bercampur. Orang-orang Samaria kalau menyembah Tuhan, pusat penyembahannya atau kiblatnya menghadap ke Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem atau Gunung Sion. Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di ayat 21 yang kita baca tadi, saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Orang Samaria menyembah di gunung yang bernama Gerizim. Ketika Tuhan berkata, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Artinya Tuhan sedang berbicara kepada perempuan ini. Artinya Tuhan sedang menunjuk dia orang Samaria. Dan bukan di Yerusalem. Artinya Tuhan menunjuk orang Yahudi. Nah, penduduk Samaria dibenci oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah bukan bagian dari mereka. Bagi orang Yahudi, Samaria tidak kudus dan najis. Dan demikian sebaliknya, orang Samaria menganggap orang Yahudi itu sok suci, sok kudus. Nah, pada dasarnya terjadi memang pertentangan dan pemisahan antara Yahudi dan Samaria. Masing-masing mereka merasa lebih kudus dibanding yang lain. Intinya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, itulah sebabnya perempuan Samaria merasa heran ketika Tuhan Yesus meminta air kepadanya. Perhatikan potongan kalimat di ayat yang ke-22 yang kita baca tadi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Penyembahan adalah tentang pengenalan. Artinya mengenal siapa yang kita sembah.
Penyembahan itu tentang menjalin hubungan dengan pencipta kita. Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ternyata kita bisa saja melakukan penyembahan tanpa disertai dengan pengenalan. Itulah yang disebut dengan melakukan penyembahan, melakukan ibadah hanya ritual semata, tanpa pengenalan yang benar kepada siapa yang kita sembah. Saya punya anak 3. Tiga-tiganya cewek. 13 tahun anak pertama, anak kedua 10 tahun, lalu anak yang ketiga 9 tahun. Mereka sangat menyukai grup vokal asal Korea, Blackpink. Personilnya ada Rose, Lisa, Jennie, Jisoo. Lagu-lagu mereka sangat disukai di seluruh dunia, khususnya anak-anak remaja pemuda. Ketiga anak saya begitu memuja Blackpink. Ada yang mau jadi Lisa. Ada yang mau jadi Rose. Anak yang satu ada yang mau jadi Jennie. Anak-anak saya tahu semua tentang Rose, semua tentang Lisa, semua tentang Jennie, semua tentang Jisoo. Lagu-lagu mereka dihafal. Gaya tarian mereka bisa diikuti. Hampir tiap hari anak-anak saya pasti menyempatkan mencuri-nyuri waktu untuk nonton mereka di YouTube. Sambil mengikuti gaya, cara nyanyinya, gerakan tariannya. Persis mengikuti seperti di YouTube itu. Mereka bisa mengikuti semua berita tentang Blackpink. Dan bahkan bisa menceritakan dengan detail semua gerakannya sampai kehidupan pribadinya. Tetapi ketika saya tanya anak saya, apakah kalian tahu apa arti lagu-lagunya? Tahu jawabannya apa? Pasti tidak tahu. Apakah mereka pernah bertemu dengan Rose? Lisa? Pernah bertemu dengan Jennie? Jisoo? Tentu belum pernah. Dan yang pasti, Blackpink juga tidak mengenal siapa anak-anak saya. Jadi kita bisa menyembah tanpa mengenal sama sekali. Makanya Yesus katakan begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Perempuan Samaria ini begitu terikat dengan tradisi. Dan itulah yang terjadi pada masa perjanjian lama. Dalam penyembahan mereka sangat terikat dengan tempat. Sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah menentukan tempat buat mereka untuk menyembah. Dan Allah hadir di sana. Tetapi Yesus mengubah kebiasaan itu. Yesus mengubah tradisi itu. Yesus tidak melarang kita untuk beribadah di suatu tempat. Sebab tempat bukanlah penekanannya. Tetapi yang Yesus tekankan adalah fokus dari penyembahan. Objek dari penyembahan. Yesus menekankan objek dari penyembahan ketimbang tempat untuk menyembah. Sahabat-sahabat Elevate, arahkan hatimu untuk mengejar objek penyembahan yang benar,
yaitu Kristus, yaitu Yesus Tuhan. Bukan fokus kepada cara atau metodenya, bukan fokus kepada manifestasi Roh Kudus, bukan fokus kepada karunia-karunia roh. Tidak ada yang salah dengan cara atau metodenya. Tidak ada yang salah dengan manifestasi Roh Kudus. Tidak ada yang salah dengan karunia-karunia roh. Dalam penyembahan, sering orang hanya mencari atau mengejar suatu pengalaman yang berpusat pada emosi. Kecenderungan mengejar hal yang demikian saja bukanlah praktek hidup sebagai penyembah yang benar. Harusnya yang kita kejar adalah berusaha untuk mengenal Dia, yang rohnya Dia tempatkan tinggal di dalam kehidupan setiap orang. Kita sebagai makhluk yang berorientasi visual dengan mudah bisa menggantikan hal yang pokok ini dengan hal yang manifest tanpa mau berubah dalam hidup. Jangan sibuk berlomba mengejar karunia roh tanpa mau hidup dalam karakter yang diubahkan. Jadi penyembahan itu tentang mengenal siapa yang kita sembah. Kata mengenal dalam Yohanes 4 ayat 22 dalam bahasa Yunani dari asal kata eido, artinya memiliki pengetahuan. Mengenal karena mungkin tahu dari orang lain atau pernah melihatnya, pernah mendengar atau pernah melihat perbuatan atau mujizat yang dilakukannya. Bagi Tuhan Yesus, mengenal siapa yang kita sembah itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Sekali lagi, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang mengenal siapa yang Dia sembah. Objek penyembahan jauh lebih penting dari tempat penyembahan. Dan pengenalan terhadap objek penyembahan itu adalah inti sebenarnya dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus yang berinisiatif menyingkapkan dirinya kepada perempuan Samaria. Yesus mengajak perempuan itu dalam percakapan yang intim dan penuh dengan keseriusan. Yesus membuka dirinya untuk dikenal. Topik pembicaranya adalah tentang penyembahan. Melalui penyembahan, kita dapat mengenal Dia. Penyembahan menghasilkan perjumpaan dengan Tuhan. Membuat terjadinya perubahan hidup. Seorang yang hidup dalam penyembahan akan mengerti siapa yang dirinya di hadapan Allah. Sekali lagi saya ulang. Seseorang yang hidup dalam penyembahan akan mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Allah itu kudus dan Dia tidak pernah bermain-main dengan dosa. Itu nyata saat Yesus memulai pembicaraannya tentang persoalan pribadi dari perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini sudah mempunyai 5 suami, dan yang tinggal dengan dia sekarang bukanlah suaminya. Saat
kita sungguh mau menjadi penyembah yang benar, maka Allah terlebih dahulu berbicara tentang pribadi kita. Dosa membuat kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Karena itu penyembahan menghasilkan perubahan hidup. Lalu yang kedua, itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, penyembahan menghasilkan kesaksian iman yang dahsyat. Penyembahan yang benar menguatkan kesaksian kita akan Allah. Ketika penyembahan kita kepada Allah diperbaiki, maka kita memiliki kekuatan untuk bersaksi tentang siapa Tuhan yang benar. Orang yang hidup dalam penyembahan yang benar akan Allah tidak takut untuk memberitakan pribadi Kristus. Saudara perhatikan ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42 dari pasal yang keempat dari Injil Yohanes tadi. Karena kesaksian perempuan ini, perempuan Samaria itu, banyak orang Samaria datang kepada Tuhan. Lalu mereka percaya bahwa Dia, Tuhan, benar-benar juru selamat. Sahabat Levit, siapa yang menolak pengenalan itu akan ditolak oleh Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita merasa sudah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita, lalu kita tertolak. Dalam bahasa Yunani ada satu kata yang menurut saya menarik, yang diterjemahkan mengenal. Kata itu adalah ginosko. Ginosko artinya knowing by experience. Mengenal karena mengalami sendiri. Ginosko juga berarti mengerti, merasakan, dan memiliki hubungan intim seperti hubungan suami istri. Kata ginosko sejajar dengan bahasa Ibrani, itu kata yada, yang artinya bersetubuh. Jadi mengenal Tuhan itu nggak cukup hanya apa kata orang, apa kata pendeta, tapi hidup bergaul, berjalan dalam pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu mengenal. Memiliki hubungan intim bersama dengan Tuhan setiap hari. Bergaul bersama Tuhan setiap hari sejak muda. Itu mengenal. Hari-hari hidupmu, kelakuanmu, perbuatanmu ikut dinikmati Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak ginosko. Kalau tidak, Tuhan tidak yada. Tuhan tidak mengenal kamu. Artinya Tuhan tidak menikmati hidupmu. Artinya Tuhan tidak menikmati hidupku, hidup kita. Hidupmu, hidupku, hidup kita harus dinikmati Tuhan. Itulah penyembahan. Sekali lagi, hidupmu, hidupku harus dinikmati Tuhan. Itulah penyembahan.
bergaul bersama Tuhan setiap hari sejak muda. Itulah penyembahan. Intim bersama Tuhan sejak muda. Itulah penyembahan. Ada seorang anak muda yang kaya raya yang datang berlari-lari menjumpai Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Sambil bertelut di hadapan Tuhan, yang bertanya begini kepada Tuhan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kalau saya logatkan dalam bahasa Batak, mungkin kalau Tuhan Yesus orang Batak, mungkin Tuhan akan berkata begini, "Gak ada itu. Dari mana kau tahu aku orang baik? Macam mana kau bisa tahu aku orang baik? Dari mana jalannya itu?" Tuhan berkata begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata anak muda yang kaya itu, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia, lalu menaruh belas kasihan kepadanya. "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku," kata Tuhan. Lalu mendengar perkataan itu, si anak muda ini menjadi kecewa. Lalu pergi begitu saja meninggalkan Tuhan dengan sedih sebab banyak hartanya. Anak muda ini menyebut Yesus guru yang baik, padahal dia belum mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Dia merasa sudah benar hidupnya karena sudah melakukan sebagian besar perintah Tuhan. Tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan lucunya, saat dia diundang untuk mengikut Yesus, dia menolak karena banyak hartanya. Bandingkan anak muda yang kaya ini dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8, "Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Apa yang menjadi kebanggaan Paulus selama ini? Kehormatan, pangkat, gelar, kekayaan, popularitas, dan semuanya itu dianggapnya rugi, bahkan dianggapnya sampah dibanding
dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Anak-anak muda, sahabat-sahabat Elevate yang saya cintai, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus artinya makin dekat kita dengan Dia, makin kita mengerti dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya kita. Karena pentingnya mengenal Allah yang benar, agar penyembahanmu tidak ditolak oleh Tuhan. Pentingnya mengenal Allah yang benar, agar penyembahan kita tidak ditolak oleh Tuhan. Pentingnya mengenal Allah yang benar, agar kita terarah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau ada penyembah benar, berarti juga ada penyembah yang salah. Jangan sampai selama ini kita berpikir bahwa kita sudah menyembah dengan benar, tetapi ternyata kita salah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Di sini Yesus memberitahu bahwa apa yang Bapanya suka, apa yang Tuhan suka, apa yang Bapa di sorga suka, yaitu jika kita menyembah dalam roh, dari dalam hati yang paling dalam kebenaran, itulah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan bukan sesuai kemauan kita sendiri. Satu kali istri saya ulang tahun, lalu saya tanya, apa yang kamu suka? Tapi tak pernah dijawab. Dia bilang, nggak usah. Dalam hati saya, mungkin dia merasa saya direpotkan. Tapi saya tahu hatinya. Hati istri saya. Lalu saya kasih uang sebagai hadiah dan berkata, kamu beli apa yang kamu suka. Kamu pilih apa yang kamu suka. Ini tentu disebabkan karena saya begitu mengenal istri saya. Dan saya ingin memastikan agar dia mendapat hadiah yang dia sukai. Hadiah yang kita bawa berbicara banyak tentang diri kita. Tuhan itu baik dan Dia ingin agar kita tidak hidup sia-sia dan bisa menyembah Dia dengan benar. Ingat, Tuhan tidak kekurangan apapun, termasuk dengan penyembahan. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah atau aturan, itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan Tuhan. Sama seperti di saat papa mama kita membuat aturan kepada kita. Itu bukan buat keuntungan orang tua kita, tetapi demi kebaikan kita, untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi masa depan yang akan kita jalani ke depan. Tujuan penyembahan adalah untuk menjalin hubungan dengan pribadi yang kita sembah. Jangan hanya di mulut saja. Jangan seperti seorang pengantar paket yang berhenti hanya sampai di depan rumah dan tidak masuk ke dalam rumah. Mereka tahu yang punya rumah namanya siapa, tetapi mereka sama sekali tidak mengenalnya. Tuhan rindu agar kita punya hubungan dengannya dan
mengenalnya dengan benar. Jadi worship atau penyembahan adalah sarana yang membuat hubungan terjaga dengan baik. Worship memungkinkan akses kita kepada Tuhan tetap terbuka dan memastikan koneksi sambungan kita kepada Tuhan tetap terjaga dengan bagus. Sama seperti internet, di saat hubungan atau koneksi terputus, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa dengan handphone kita. Tidak ada gunanya handphone yang kita beli mahal-mahal itu. Iya kan? Nah, worship memastikan kita punya hubungan dan koneksi yang bagus dengan Tuhan. Bayangkan jika hubungan kita dengan Tuhan hanya terbatas 1 kali seminggu dengan durasi 1 sampai 2 jam saja. Kalau kita tidak mau hidup kita ini berantakan, jadikan worship atau penyembahan sebagai gaya hidup. Bukan cuma saat kebaktian saja, bukan hanya pada hari Minggu saja, tapi setiap hari menjadi gaya hidup kita. Karena tanpa hubungan, kita seringkali gagal mendeteksi kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi worship itu menyatakan siapa atau apa yang posisinya paling tinggi dan yang paling penting dalam hidup kita. Worship itu menyatakan siapa atau apa yang posisinya paling tinggi. Siapa posisinya yang paling tinggi atau apa yang paling penting dalam hidup kita ini. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena sudah selayaknya Tuhan yang adalah sumber dari segalanya menempati posisi yang paling tinggi dan yang paling penting dalam hidup kita. Pencipta jauh lebih tinggi dibanding ciptaan. Sumber jauh lebih berharga daripada produk atau ciptaan. Nilai daripada ciptaan didapat dari siapa yang menciptakannya. Jadi jangan menyembah ciptaan, tetapi sembahlah penciptanya. Itulah sebabnya perintah pertama dari 10 perintah Allah adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada saat ciptaan lebih tinggi daripada Tuhan, pada saat ciptaan lebih tinggi daripada Tuhan yang menciptakan, maka ciptaan itu menjadi Allah lain, ilah lain dalam hidup seseorang. Letakkan pencipta lebih tinggi daripada ciptaan. Talenta, bakat. Jangan sembah bakat. Dan jangan memposisikan talenta, bisnis, pengetahuan, pelayanan, mobil mewah, rumah mewah, sepatu bermerek, tas bermerek, jabatan, karir, popularitas, kecantikan atau apapun itu lebih tinggi daripada Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita. Jangan juga sibuk menyembah Tuhan hanya pada saat susah saja. Dan begitu sudah mulai makmur, kita malah jadi lupa dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Itu artinya kita lebih menempatkan produk lebih tinggi daripada ciptaannya. Itu semua yang menyebabkan seseorang menjadi lupa diri, tinggi hati, sombong. Sama seperti iblis yang tadinya adalah malaikat Tuhan, tetapi lupa diri dan ingin menaikkan nilai dirinya untuk menyamai Tuhan.
Seorang hamba Tuhan juga tidak luput dan bisa menjadi sombong apabila dia menempatkan pelayanannya, pengetahuannya, dan hikmatnya melebihi Tuhan sendiri. True worship atau penyembahan yang benar membuat kita menjadi rendah hati. Karena kita sadar bahwa kita hanya ciptaan. Dan tanpa pencipta, kita tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, penyembahan yang benar akan membuat kita menjadi rendah hati. Karena kita tahu kita ini siapa. Kita sadar bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaan. Pencipta kita lebih tinggi dari ciptaan. Dari Dialah datang semua apa yang kita punya. Jadi, setiap kali kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, terutama di saat menyembah Tuhan, katakan pada diri sendiri bahwa semua keberadaanku, semua yang aku punya, semua yang aku miliki, hartaku, jabatanku, kedudukanku, pelayananku, semua ini adalah milik Tuhan. Terima kasih untuk semua kepercayaan ini, agar kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kita katakan kepada Tuhan, thanks God. Jadi inilah tentang worship. Siapa menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang mau merendahkan dirinya dan menganggap Dia yang terutama dalam hidupnya. Siap menjadi penyembah yang benar dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Connect terus dengan Tuhan di dalam penyembahan. Stay in worship. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran hari ini. Bapa, Engkau mengenal suara domba-dombamu. Engkau mengenal setiap hati yang rindu selalu berada dekat denganmu. Melekat dengan Engkau setiap waktu. Kami rindu menjadi penyembah yang benar. Mengalami pribadimu. Menyelam jauh di dalam hadirat-Mu. Menikmati betapa indahnya berada dekat denganmu. Jadikan kami menjadi penyembah yang mengenal hati Bapa. Mengenal apa yang menjadi keinginanmu. Mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu. Itulah sesungguhnya rindumu untuk kami lakukan. Terima kasih buat kebenaran ini. Kami hamba-Mu. Kami umat-Mu. Kami hanya hamba. Engkaulah majikan kami. Engkaulah tujuan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bersama katakan amin. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Octomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.